الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال بسم الله خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم. Sidang jemaah yang saya muliakan, sekarang kita berada pada tanggal 24 Rajab, di mana para jemaah sekalian, hari Senin yang akan datang 27 Rajab biasa dikenal sebagai peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana para jemaah sekalian beliau menerima perintah salat untuk beliau laksanakan dan umatnya laksanakan. Begitu juga para jemaah sekalian, kita masih berada di awal bulan tahun baru 2025. Di mana selalu dianjurkan oleh para ulama kita bagaimana caranya kita memanfaatkan tahun baru ini supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang yang berbahagia, tidak termasuk orang yang merugi. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, mari kita mendengarkan beberapa ayat Al-Quran dari surat Al-Mu'minun yang menjelaskan kepada kita apa yang perlu kita lakukan supaya kita beruntung dan bagaimana kaitannya keberuntungan kita ini dengan salat para jemaah sekalian. Ialah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ialah mereka yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang meninggalkan yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak mereka, maka yang demikian itu tidak tercela. Faman ibtaga wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Siapa yang mencari selain daripada itu, dia termasuk orang yang melewati batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang menjaga amanah dan janji-janji mereka. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang menjaga salat mereka. Ulaika humul warithun. Mereka lah pewaris-pewaris. Alladzina yarithuna al-firdausa. Yang akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Sedang jemaah yang saya muliakan, di dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa manusia yang hidup di dunia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma satu yang beruntung para jemaah sekalian. Yang beruntung itu hanya orang yang beriman. Ialah orang-orang yang mempunyai keyakinan, mempunyai akidah di dalam dada mereka. Para jemaah sekalian, akidah mereka adalah mereka yakin
Mereka datang ke dunia ini bukan atas kehendak mereka. Dan mereka pun akan meninggalkan dunia ini bukan atas kehendak mereka. Tapi ada yang mengatur. Yang mengatur itu ialah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga yang sudah menentukan apa tujuan hidup manusia ini para jemaah sekalian. Maka dalam salah satu ayat dikatakan, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kamu mengira kami menciptakan kamu sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un? Dan apakah kamu menyangka kamu tidak akan kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah sekalian, inilah iman dan akidah. Kita yakin ada Tuhan pencipta kita dan ada hari pembalasan di mana kita akan mendapatkan balasan dari segala perilaku kita, apakah yang baik dan buruk para jemaah sekalian. Oleh karena itu para jemaah sekalian, keimanan ini perlu dimantapkan di dalam hati kita. Di dalam surat Ibrahim disebutkan bahwa yang akan ditolong oleh Allah mengucapkan la ilaha illallah hanyalah orang-orang yang beriman para jemaah sekalian. Yaitu dalam ayat dikatakan yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh la ilaha illallah dalam kehidupan dunia ini dan sebentar di akhirat, dan apabila mereka memasuki kehidupan akhirat ialah kematian para jemaah sekalian. Begitu juga ada seorang ulama mengatakan, kalau kita memeriksa Al-Quran, kita tidak akan mendapati ayat yang mengatakan kami akan menolong orang Islam. Tetapi yang ada, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Menjadi kewajiban atas kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menolong orang-orang yang beriman. Maka para jemaah sekalian, apa itu iman? Iman itu para jemaah sekalian adalah keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lidah, dan perbuatan dengan anggota tubuh kita para jemaah sekalian. Maka dalam ayat ini disebutkan rangkaian amal-amal yang perlu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai bukti daripada keimanan kita. Ialah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman yang beruntung itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam salat. Jadi para jemaah sekalian, mari kita upayakan khusyuk dan takut di dalam salat. Kenapa kita takut para jemaah sekalian? Karena di dalam ayat disebutkan bahwa alladzi yaraka hina taqumu. Allah itu melihat kamu di saat kamu berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin. Kamu bolak-balik dengan orang-orang yang sujud itu dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah melihat kita di dalam salat sehingga kita memperbaiki gerakan kita. Allah mendengar kita sehingga bacaan kita dibaca dengan baik para jemaah sekalian. Allah mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hati kita sehingga dijaga supaya pikiran kita selalu ada dalam salat, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau pikiran kita menyimpang, kita tarik lagi masuk di dalam salat para jemaah sekalian. Inilah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Kemudian sifat selanjutnya adalah walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan yang sia-sia. Para jemaah sekalian, ulama kita mengatakan salah satu penghalang bagi kita untuk melakukan salat dengan khusyuk ialah kalau kita banyak melakukan yang sia-sia para jemaah sekalian. Berkata yang tidak ada gunanya, menyanyi yang nyanyiannya tidak menambah iman, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia malahan diharamkan, maka ini yang menghalangi kehusukan kita di dalam salat para jemaah sekalian. Khususnya alat komunikasi kita para jemaah sekalian. Kalau kita tidak hati-hati lalu semuanya kita mau lihat yang baik dan buruk, maka para jemaah sekalian ini termasuk hal yang sia-sia. Kalau kita melihat hal-hal yang kurang bermanfaat dengan alat komunikasi sampai membuang waktu kita begitu banyak sekedar untuk hiburan para jemaah sekalian. Jadi mari kita usahakan kita melakukan apa yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Selanjutnya dikatakan walladzina hum lizzakati fa'ilun, ialah orang-orang yang menunaikan zakatnya. Karena zakat ini para jemaah sekalian berasal daripada tazkiyah. Tazkiyah itu adalah pembersihan. Jadi para jemaah sekalian, kalau orang suka mengeluarkan zakat sedekah,
maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecintaan yang berlebih-lebihan kepada harta. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Para jemaah sekalian, di sini disebutkan salah satu hal yang perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu kita terbuang banyak untuk hal ini para jemaah sekalian, ialah hubungan antara laki-laki dan wanita. Mari kita berusaha hubungan kita dengan laki-laki dan wanita ini sesuai dengan syar'i. Di mana dalam ayat ini dikatakan yang dibolehkan kita berhubungan adalah kita punya istri dan kita punya budak. Sekarang budak sudah tidak ada para jemaah sekalian dalam arti berhubungan badan. Tetapi antara laki-laki dan wanita yang bukan muhrimnya para jemaah sekalian, ada batasan-batasan yang disebutkan dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dikatakan dalam ayat, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki beriman, tundukkan pandanganmu. Wa yahfadhu furujahum, dan jaga kehormatanmu. Dzalika azka lahum, itu lebih suci baginya. Jadi kalau kita menjaga dari pandangan para jemaah sekalian, menjaga pandangan kita dari aurat, dari wanita yang terbuka auratnya. Malahan dalam hadis dikatakan para jemaah sekalian, la tutbi'in nadhara, janganlah ikuti satu pandangan dengan pandangan yang lain. Fa innalakal ula wa laysatis tsaniya, yang pertama dimaafkan oleh Allah, yang kedua sudah menjadi yaitu tanggung jawab kita para jemaah sekalian. Jadi dianjurkan kita menundukkan para jemaah sekalian. Kemudian ada juga batasannya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, Rasulullah bersabda, inni la usafihun nisa, saya itu tidak berjabatan tangan dengan wanita yang bukan muhrim saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita para jemaah sekalian, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mau dibaiat oleh Rasulullah. Setelah laki-laki dibaiat dengan berjabatan tangan, mereka datang juga dan ingin berbaiat dengan berjabatan tangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni ubayukum, saya membaiat Anda bil kalam, cukup dengan perkataan saja. Beliau tidak mengambil tangannya wanita ini untuk berjabatan tangan para jemaah sekalian. Dan para jemaah sekalian, ada juga hadis yang mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Janganlah berdua-duaan seorang laki-laki dengan wanita dalam satu ruangan kecuali ada muhrimnya para jemaah sekalian. Inilah batasan-batasan yang disebutkan dalam ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga hati kita dan untuk menjaga salat kita menjadi khusyuk. Kalau pandangan kita biarkan, kalau pikiran kita biarkan memikirkan hal yang bersifat syahwat, maka para jemaah sekalian sukar kita melakukan salat ini dengan khusyuk. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanah dan janji-janji mereka. Para jemaah sekalian, amanah kita ini sebenarnya begitu banyak para jemaah sekalian. Dalam Quran dikatakan, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya amanah ini pernah kami tawarkan kepada langit dan bumi dan gunung yang besar. Semuanya khawatir dan tidak mau memikul amanah ini para jemaah sekalian. Maka manusialah yang memikul amanah ini, tapi banyak yang menyanyiakan amanah ini para jemaah sekalian. Mari kita jaga amanah kita. Wa ahdihim, dan janji-janji kita para jemaah sekalian. Mari kita menjauhkan diri dari sifat orang yang munafik yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun. Tandanya orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyalahi janjinya. Wa idza atumina khana, dan apabila dia diberi amanah dia berkhianat para jemaah sekalian. Mari kita berusaha menjaga amanah dan janji kita. Kemudian sifat yang terakhir yang disebutkan dalam ayat ini adalah walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, ialah orang-orang yang menjaga waktu salat mereka. Kalau yang pertama adalah menjaga salat kita supaya khusyuk, supaya ingatan kita banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua ini para jemaah sekalian adalah menjaga waktu salat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Beliau mengatakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala as-salatu ala waqtiha. Apalagi kalau dilaksanakan di masjid para jemaah sekalian. Coba kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu berhijrah, bukan rumah yang beliau bangun terlebih dahulu para jemaah sekalian. Masjid yang beliau bangun. Dan kita terharu melihat saudara kita di Palestina setelah terjadi gencatan senjata, maka yang mereka pentingkan adalah membangun yaitu masjid atau musalla seadanya para jemaah sekalian. Yang penting mereka tempati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya para jemaah sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran dikatakan para jemaah sekalian, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah." Yang akan memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fasadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat orang-orang yang selalu bolak-balik ke masjid, saksikanlah mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Apa balasannya amal-amal yang begitu berat ini para jemaah sekalian? Allah mengatakan, ulaika humul warithun. Orang yang melaksanakan dan menunaikan sifat-sifat yang terpuji ini, mereka lah pewaris-pewaris. Alladzina yarithunal firdausa, yang akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sidang jemaah yang kami muliakan, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita diberi motivasi para jemaah sekalian. Ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfadillaha yahfadka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga Anda. Sifat-sifat yang terpuji tadi yang berat para jemaah sekalian, maka ini termasuk jagalah Allah. Usahakan kita melaksanakan perintah-perintah Allah ini. Yakinlah para jemaah sekalian, Allah juga akan menjaga kita. Para jemaah sekalian, ada ulama yang memberi motivasi juga kepada kita, supaya kita memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya para jemaah sekalian. Jangan kita biarkan waktu ini kita lakukan ucapan, perbuatan atau pikiran yang kurang bermanfaat para jemaah sekalian. Karena tugas dan amanah kita ini sungguh sangat berat. Maka ulama itu mengatakan, analhu wa ayyamuna tadhhabu. Apakah kita santai-santai saja sedangkan hari ini berjalan terus? Wa nal'abu, dan kita tetap main-main saja. Wal mautu la yal'abu, kematian tidak pernah main-main para jemaah sekalian. Yang terakhir para jemaah sekalian, di dalam ilmu fikih dikatakan bahwa andai kata kita itu sebagai penjual parang para jemaah sekalian, kemudian ada orang yang ingin membeli parang kita, tetapi kita ketahui bahwa dia pencuri, maka jangan kita jual kepadanya para jemaah sekalian. Karena kalau dia gunakan parang ini untuk mencuri, maka kita mendapat bagian dosa dari perbuatannya itu. Karena yang dia gunakan adalah parang kita. Maka ini juga menjadi alasan para ulama para jemaah sekalian. Karena Israel sekarang ini telah berbuat aniaya yang begitu hebat kepada saudara kita di Palestina. Yang sampai yang meninggal dunia lebih 40.000 para jemaah sekalian. Maka seharusnya kita sakit hati para jemaah sekalian. Bagaimana saudara kita diperlakukan demikian? Oleh karena itu salah satu jalannya para jemaah sekalian, jangan kita berhenti mendoakan saudara kita di Palestina. Yang kedua para jemaah sekalian, jangan kita membeli produk-produk yang membantu Israel para jemaah sekalian.
Dan ini telah dinyatakan oleh Majelis Ulama sebagai perbuatan yang diharamkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man hadzalal muslimin. Allahumma ansur ihwanana fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma asfi mardahum warham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma aksib kurbatahum wa fukka asrahum wa baddil khawfahum amna ya rabbal alamin. Allahumma alayka bi a'da'ika a'da'id din alladhina yasudduna an sabilik wa yubaddiluna dinak wa yu'aduna awliya'aka al-muwahhidin wa yaqtuluna ibadaka as-salihin. Allahumma khalib baina kalimatihim wa shattid baina qulubihim waj'al tadmirahum fi tadbirihim wa adir alaihim da'iratas saw wa anzil alaihim ba'saka alladhi la yuraddu anil qaumil mujrimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.